Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin? Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Kembali lagi bersama dengan saya, Philip, dalam update terkini. Baru-baru ini Jenderal Andika Perkasa mempermasalahkan mengenai TAP MPRS 25 tahun 66 mengenai keturunan PKI atau keluarga PKI dalam penerimaan anggota TNI. Nah, Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa tidak ada di dalam TAP MPRS nomor 25 yang mengatakan bahwa keturunan anggota PKI itu dilarang untuk menjadi anggota TNI. Nah, bersama saya kali ini sudah ada Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Abang Bonar Tigor, atau biasa dipanggil Bang Coki. Oh, selamat Philip. Apa kabar? Baik Bang Coki. Bang Coki, ini Jenderal Andika melakukan terobosan nih. Oh, ini terobosan besar nih. Istilahnya adalah memecah kebekuan, gitu ya. Iya. Karena kita tahu bahwa peristiwa 1965 meskipun sudah berlangsung lebih dari 50 tahun yang lalu, tetap menjadi trauma, bahkan menimbulkan stigma di masyarakat. Gitu. Apalagi selalu ada aja pihak-pihak yang kemudian menggunakan isu itu, mempolitisir isu itu untuk kemudian menyudutkan kompetitor politiknya. Jadi ini sudah tidak sehat bagi demokrasi kita. Gitu loh. Apalagi yang sekarang ada, kalau kita sebut keturunan PKI itu kan adalah generasi ketiga dan generasi keempat, ya, cucu dan cicit lah istilahnya begitu ya, yang sama sekali tidak tahu menau tentang peristiwa 65, bahkan mungkin juga jelas-jelas tidak bersentuhan dengan ideologi tersebut. Kita masih sih ada ideologi diwariskan, ideologi itu kayak dosa yang melekat gitu. Jadi kita lahir, tahu-tahu kita udah punya dosa gitu loh. Dosa yang melekat. Dosa yang melekat begitu. Itu kan aneh. Nah, reformasi 1998 kan justru sebetulnya adalah sebagai satu bentuk koreksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak warga negara yang terjadi selama masa kekuasaan rejim Soeharto gitu ya. Salah satunya adalah menyangkut masalah stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh keturunan-keturunan mereka yang disebut keturunan PKI atau simpatisan PKI gitu loh ya, atau simpatisan kiri begitu. Nah, sekarang ini kan kita bisa lihatlah sebetulnya kan kalau di instansi lain ya, ASN atau juga di kepolisian, isu itu atau seleksi berdasarkan itu sudah tidak ada ya. Bahkan Anda tahu kan di DPR ada beberapa anggota DPR yang sebenarnya juga adalah anak dari keturunan PKI. Tapi kan kita bisa lihat selama mereka anggota jadi DPR, mereka justru menjadi nasionalis, komit terhadap kebangsaan, gitu ya. Karena itulah kemudian sewajarnya kalau kemudian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengambil inisiatif ini, dan kita harus majukan jempol dan memberikan apresiasi tinggi kepada Jenderal Andika. Dan karena ini betul-betul adalah satu langkah baru gitu ya. Dan saya berharap bahwa
ini juga menjadi bahan refleksi dan juga menjadi apa yang selama ini kita inginkan adalah rekonsiliasi, ya, berdamai dengan sejarah masa lalu gitu loh ya. Apa sih peristiwa 65 itu? Kita ini dunia sudah berubah kok gitu loh ya. Sekarang ini coba kita lihat dunia sekarang ini. Mana sih yang sebut negara komunis? Hanya satu dua, Korea Utara sama Kuba. Tiongkok aja yang disebut masih single satu-satunya partai komunis. Sistem ekonominya sudah ekonomi pasar kok gitu loh. Sudah berubah sama sekali gitu loh ya. Karena ideologi ini sudah menjadi fosil dan bangkrut dan tidak bisa menawarkan sebuah alternatif bagi pembaharuan gitu loh ya. Dulu ketika masa-masa kolonial, masa-masa ketika penjajahan, ideologi semacam ini memang laku bagi para pejuang-pejuang kebangsaan gitu lah, pejuang-pejuang kemerdekaan, karena memang ini menjadi alat untuk memahami kenapa penjajahan bisa terjadi, kolonialisme bisa terjadi. Tapi sekarang kan era dunia udah berbeda, apalagi ini kita ke depan ini kan menghadapi dunia digital ya, yang pasti transformasinya akan besar-besaran terhadap kehidupan sosial kita gitu. Sudahlah, mari kita coba selesaikan dulu ini. Ini residu demokrasi kita yang masih terus berjalan gitu. Dan sudah saatnya kita stop itu. Nah, ini mengenai salah tafsir dari TAP MPRS 25 tahun 66 tersebut ya. Ini bagaimana mungkin Abang bisa menyampaikan mungkin isi dari TAP MPR tersebut supaya tidak disalah artikan oleh publik nih. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 memang isinya hanya dua ya. Pertama adalah menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Kedua adalah melarang penyebaran pemikiran Marxis-Leninisme dan komunisme gitu loh ya. Tapi tetap memberi ruang bagi pengkajian teori-teori Marxis di perguruan tinggi secara akademis. Itu intinya gitu loh ya. Jadi kalau ditarik secara langsung, ini memang tidak kemudian menyatakan secara tegas bahwa keturunan PKI harus atau tidak boleh menjadi pegawai negeri, menjadi guru atau masuk ke tentara. Tidak ada itu memang. Karena itu dasar hukumnya hanya dua tadi, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, kedua melarang penyebaran pemikiran Marxis-Leninis dan komunisme. Tetapi tadi saya bilang, pemikiran yang bersifat Marxis itu sepanjang itu dikaji di perguruan tinggi itu diperbolehkan, karena itu kan bagian dari kajian teori sosial gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya gitu loh. Nah, tapi kan seperti saya bilang tadi, kalau pada masa Orde Baru ya, pada masa Pak Harto itu, isu ini kan memang dijadikan alat ya. Kadang-kadang untuk menyudutkan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Dulu kalau kita ini misalnya mahasiswa-mahasiswa yang mengadvokasi masalah tanah, masalah petani, atau pihak-pihak buruh ya, buruh yang memprotes masalah kesejahteraan di pabriknya, itu dengan gampang distempel, oh ini PKI ini, gitu loh, ya. Oh ini pasti keturunan, atau ini pasti antek-anteknya, gitu. Karena memang tujuannya itu pada zaman Soeharto adalah isu ini adalah untuk memupuk atau mempertahankan kekuasaan Orde Baru, dan sekaligus juga memang menjadi legitimasi bagi militer untuk terlibat dalam politik di Indonesia. Tapi kan saya tadi bahwa reformasi 1998 ingin mengembalikan jalannya demokrasi Indonesia pada relnya gitu ya, dan kemudian ingin mengkoreksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hak-hak warga yang selama itu terjadi gitu loh. Nah, inilah sekarang gitu loh. Nah, mengapa masih terjadi proses diskriminasi di institusi TNI? Karena memang mungkin TNI kan memang kalau zaman dari sejak Orde Lama, Orde Baru ini kan lawan utamanya dari PKI ini, komunisme gitu ya. Dan ya TNI kan sistemnya hierarki, komando begitu ya. Jadi kalau petingginya belum mengambil inisiatif, belum punya pemikiran baru gitu, terobosan baru ya, itu terjadilah apa yang saya bilang tadi, itulah diskriminasi yang diinstitusionalisasi, diskriminasi yang dilembagakan, meskipun tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah tertulis, nggak ada loh itu
apa sih perintah tertulis atau peraturan tertulis yang menyatakan bahwa keturunan PKI tidak boleh menjadi anggota menjadi prajurit TNI atau jadi ASN atau masuk ke polisi, nggak ada itu, gitu loh. Tapi karena ini sesuatu yang yang kayaknya sensitif, betul, nggak berani nih para petinggi TNI. Nah, kebetulan Panglima TNI sekarang adalah Jenderal Andika Perkasa yang memang saya pikir memang dia pikirannya maju ke depan, ya. Dan penghormatan dia terhadap hak asasi manusia tinggi. Terbuktikan misalnya kemarin dia menghapus tes keperawanan, ya, sebagai syarat masuk perempuan kalau masuk menjadi anggota TNI. Itu langkah maju juga, gitu lah, ya. Ada beberapa terobosan lainnya. Oke. Nah, ini sebelum saya Abang Coki lanjut nih, apa yang melandasi bahwa Jenderal Andika nih berani nih untuk bisa bersuara ini? Tadi seperti Abang yang bilang itu kan sensitif sekali PKI ini. Iya, betul. Saya aja sekarang di medsos ini sekarang ada kan yang bully Jenderal Andika nih. No, ini nih mulai menunjukkan sosok sebenarnya, gitu loh. Udah ada nih yang bully Jenderal Andika Perkasa. Tapi ya tadi seorang pemimpin harus mengambil langkah berani, siap menanggung resiko demi perbaikan bangsa, demi kemajuan bangsa. Dan kita harus memuji nih Jenderal Andika Perkasa, gitu loh. Selama ini di TNI nggak ada kok yang berani semacam ini, gitu. Kita ingat biasanya TNI ini cenderung lamban, ya, tidak berani mengambil prakarsa tergantung pada keputusan politik presiden kan. Gitu. Ini kan presidennya nggak memerintahkan, nggak ada kebijakan apapun, tahu-tahu hanya dalam sebuah rapat gitu kan, dia kemudian berani mengambil keputusan dan mengatakan sudah ini begini. Ini kan hebat. Ini jenderal yang memang memiliki karakter kuat, berani mengambil keputusan, dan kita butuh orang-orang semacam ini bagi Indonesia di masa depan, gitu. Nah, ini kan kita berbicara tadi terkait dengan orang yang mendukung dan pro terhadap apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa. Nah, ini bagaimana Anda melihat bahwa orang-orang yang saat ini mengatakan bahwa TNI adalah garda terdepan dalam keamanan sebuah negara, sudah disusupi oleh PKI? Iya kan, tapi kan begini kan, kita semua tahu lah ini ideologi komunisme ini udah fosil, udah bangkrut, tidak menjadi daya tarik lagi, gitu. Kalau mungkin ada sih anak-anak muda yang kotak-katik sebagai kajian ilmiah gitu ya, atau melandasi sebuah praktek sosial, tapi di belahan dunia ini tidak lagi menjadi tarik. Justru kita harus realistis bahwa yang sekarang menjadi ancaman atau potensi menjadi gangguan bagi keamanan dalam negeri kan adalah radikalisme agama, gitu. Dan berdasarkan beberapa studi mereka juga sudah melakukan infiltrasi terhadap tubuh TNI. Menhan Jenderal Raden Wijaya Kudu kan sempat mengatakan bahwa ada 3% di TNI terpapar radikalisme misalnya, gitu. Itu ancaman yang sebenarnya yang nyata di depan mata kita, gitu. Kalau soal PKI, soal komunisme ini, ya memang tetap kita harus waspada, gitu loh, ya. Karena itu juga ideologi otoriter itu membahayakan, gitu ya. Karena itu ideologi otoriter kan selalu ingin menjadikan semua menjadi satu, menyeragamkan, gitu loh. Nah, itu menutup ruang demokrasi, menutup ruang kebebasan, gitu. Tapi kita juga jangan bodoh, ya harus realistis, gitu loh, bahwa ini ancamannya utama atau tidak, gitu. Ancaman utamanya apa? Nah, kalaupun kemudian sekarang ada yang pro kontra, ada yang kontra, itu ya biasalah tuh pihak-pihak yang selama ini memainkan isu itu, gitu. Padahal coba lihatlah selama 20 tahun ini ada nggak satu kelompok atau orang yang ditangkap karena dianggap memperjuangkan PKI atau ideologi komunisme? Ada nggak? Sejauh ini kasus-kasus yang kita lihat itu tidak ada. Ada juga yang pakai kaos. Hanya t-shirt, iya benar-benar. Kaos. Atau kemudian ada toko-toko yang jual toko-toko buku kecil tuh yang jual buku-buku yang dianggap buku kira itu kemudian digerebek, tapi juga kemudian akhirnya dikembalikan buku-bukunya. Dalam bentuk kemudian bentuk mural dan poster-poster yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan tadi bahwa kalau sebagai sebuah kajian ilmiah, ya, sebagai bentuk untuk memahami peta pemikiran sosial, kita tidak bisa mengabaikan itu Marxisme, gitu loh.
Karena itu memang itu salah satu pilar utama kalau kita ingin ingin mempelajari teori-teori ilmu sosial gitu loh. Kalau kita akan ketinggalan dunia ilmu sosial kita kalau kita kemudian tidak mempelajari hal ini, ya kan? Itu mata pelajaran utama kalau di teori-teori sosial tuh. Jadi ya satu hal dinamika wajar kok kalau ada yang begitu. Mungkin apakah yang dilakukan oleh Jenderal Andeka ini merupakan bentuk dari awal rekonsiliasi ya, bisa dibilang? Saya harap begitu. Kan rekonsiliasi 1995 ini kan sempat mandek ya. Iya. Saya ingat terakhir itu ada sebuah seminar nasional yang diprakarsai oleh kelompok masyarakat sipil, Pak Sudarto yang sekarang jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga Pak Luhut waktu itu. Oke. Jadi seminar nasional ingin melihat gitu ya. Hanya kemudian seminar nasional itu terinterrupt gitu karena ada purnawirawan TNI yang belum siap gitu loh untuk buka-bukaan lah begitu ya. Jadi ya tertunda lah. Nah sekarang ini meskipun ini langkah terobosan baru dan mungkin juga terobosannya masih kecil begitu, tapi sudah saatnya lah gitu loh, bangsa Indonesia dengan besar hati mau berdamai gitu loh dengan sejarah gitu ya, dan melihat peristiwa 65 sebagai pelajaran utama lihat ke depan. Dan ya tadi dunia ini terus berubah gitu loh, dan tantangan kita di depannya sudah berbeda gitu loh. Ini tantangan utama kita adalah sekarang digitalisasi kehidupan gitu loh ya. Ini hampir semua begitu. Sekarang aja uang aja lama-lama akan tidak berlaku, kripto yang berlaku ya kan. Yeah. Trading di mana-mana. Sekarang kalau kemudian kita memerlukan sesuatu online gitu. Jadi terus terjebak kepada perkara-perkara masa lampau. Nggak maju-maju kita. Iya. Yeah. Nah, jika kita terkait kembali lagi ke peristiwa pada waktu itu kan menimbulkan banyak korban. Nah, mungkin apakah jika dilihat dari banyaknya korban yang jatuh, dari segi psikis keluarga yang mengalami itu, apakah bisa menerima juga nih? Kalau generasi pertama ya, saya pikir mungkin mereka merasa ekspresinya pasti ada dua. Ekspresinya marah dan dendam. Tapi ekspresi kedua adalah frustasi, fatalistik, ya. Dan mayoritas yang saya kenal gitu ya dari anak-anak generasi pertama ya, jadi yang umurnya mungkin sekarang antara umur di atas 50 ya, di atas 50 gitu ya, itu kebanyakan mereka itu masa fatalistik, dan karena mereka juga kemudian masih mengalami tekanan sosial dari masyarakat ya. Jadi secara psikis mereka terganggu begitu. Tapi generasi yang ketiga, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat sudah mulai tuh bisa mengambil jarak gitu, dan mulai belajar mengobati luka batinnya gitu ya. Apalagi kemudian mereka bisa diterima secara terbuka di masyarakat ya kan. Memang Indonesia ini kan memang rekonsiliasinya berjalan natural, itu yang disebut disebut rekonsiliasi alamiah gitu ya. Dan memang cilakanya bangsa Indonesia ini cenderung untuk tidak mau mengorek luka lama. Old wounds itu lebih baik dilupakan, bahkan dikubur gitu ya. Tetapi mau menerima. Nah ini yang baiknya dari bangsa Indonesia. Karena itu saya bisa mengerti atau saya bisa melihat bahwa mereka yang menjadi keturunan PKI generasi ketiga, generasi 4 tidak ada dendam. Mereka menganggap bahwa ya sudahlah, itu kejadian masa lalu. Memang orang tua saya, kakek saya menjadi korban, dan bahkan juga kan kita tahu lah pada tahun 65 kan, dan sesudahnya sampai masa Orde Baru. Kalau keturunan PKI kan sulit jadi kerja, ya. Terus juga kemudian di KTP-nya juga ada tanda tersendiri, nggak bisa jadi guru. Pokoknya semua posisi-posisi publik itu nggak boleh dimasuki oleh keturunan PKI kan. Jadi guru pun nggak boleh. Wartawan pun juga nggak boleh waktu itu, apalagi pegawai negeri, apalagi kepala daerah, apalagi tentara dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi sekarang kan tadi secara pelan-pelan ada perubahan gitu loh.
Dan perubahan itu ya sekarang sudah situasinya sudah lebih baik lah gitu. Nah, tapi juga tadi bahwa masih ada diskriminasi, masih hambatan-hambatan. Nah, salah satu diskriminasi yang kemudian dikikis oleh Pak Andika Perkasa adalah penerimaan penjurut TNI. Sederhana kok gitu loh. Mereka punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk menyumbangkan tenaga dan baktinya bagi pertahanan Indonesia. Mereka warga negara Indonesia yang di depan mata hukum sama kok. Apa yang mereka langgar? Kan nggak ada. Karena mereka tidak ada melanggar hukum, ya boleh dong mereka menjadi prajurit TNI. Dan jangan lupa juga dalam tes atau persyaratan menjadi pegawai negeri, menjadi ASN, polisi dan TNI, tes ideologi, tes wawasan kebangsaan itu ketat. Ya, diuji tuh bagaimana loyalitas dia terhadap Pancasila, kepatuhan dia terhadap konstitusi, ya kan, penghormatan dia terhadap pluralisme atau Bhinneka Tunggal Ika, dan kesediaan dia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jelas kok, itu elemen utamanya, gitu loh. Jadi nggak usah dikhawatirkan lah, apalagi dengan tadi itu suara-suara minor yang memang selama ini memang hanya melakukan manuver politik untuk menyudutkan lawan politiknya gitu loh. Targetnya kan jelas kita tahu lah. Dan ini seksi banget sih isunya. Seksi banget. Tapi dengan langkah yang diambil oleh Pak Andika Perkasa, saya lihat juga mereka-mereka yang tadinya biasa menggunakan isu ini juga bingung juga. Bingung juga karena ini kan TNI nih gitu loh. TNI Panglima TNI nih gitu loh. Makanya mau gimana nih gitu loh. Kan selama ini Panglima TNI kan juga ya tadi misalnya kita lihat lah apalagi Pak, kalau saya mau ngomong terbuka ya, Pak zamannya Gatot Nurmantio misalnya, ya kan, dia kan menikmati betul isu ini untuk kepentingan politik dia gitu loh ya. Tapi sekarang kan sudah berbeda gitu loh. Nah, makanya tadi ini apa yang kita sebut sebagai banalitas. Banalitas itu satu kejahatan yang kemudian dianggap sesuatu yang biasa. Nah, mau nggak kita merubah banalitas ini? Dan merubah stigma yang selama terjadi demi untuk membangun sebuah demokrasi Indonesia yang lebih baik, itu saja. Bagaimana sih Anda melihat apa yang dilakukan oleh Pak Andika nih? Iya, tapi terus terang saya nggak tahu juga sebenarnya apa sih motif dari Pak Andika ya. Itu beliau yang tahu ya. Tapi keputusan Pak Andika ini memang keputusan yang logis dan jernih gitu ya, melihat persoalannya gitu loh. Kan jelas kalau kita lihat video yang viral itu ya kan, ya apa sih isi, kan ditanya apa tuh isi TAP MPRS. Nah yang dia tuh kasarnya petugas BAIS kepala intelijen, juga bingung menjawabnya, ya kan. Itu justru menunjukkan bahwa mereka-mereka yang selama ini berpikir ini adalah keliru gitu loh. Ya, berarti kembali lagi itu bahwa semua yang terjadi selama ini stigma ya. Iya. Itu. Nah, tapi orang nggak berani gitu mengambil inisiatif ya, terutama di pemerintahan, karena karena khawatir kemudian mendapatkan serangan. Ya. Karena itu sudah begitu kuat politisasi isu ini ya, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang yang berani mengangkat masalah itu akan dituding, oh ini simpatisan gitu loh. Gampang sekali gitu. Tapi dengan apa yang diambil oleh Pak Andika ini ya ini satu kemajuan. Karena kan ini juga yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat sipil ya. Kan banyak organisasi hak asasi manusia yang concern pada masalah ini dan sejak lama mengangkat masalah ini gitu loh. Walaupun kemajuannya perlahan, inkremensial, bertahap, tapi tetap mereka lakukan gitu kan. Dan anak-anak muda dari misalnya dari NU, Syarikat Indonesia itu kan kelompok yang memperjuangkan rekonsiliasi antara NU dengan para keturunan PKI gitu ya kan. Karena kan dianggap dulu kan NU ini salah satu yang terlibat dalam pembantaian massal lah, 95. Tapi sekarang mereka kemudian anak-anak muda dari NU, anak-anak muda dari itu kemudian saling bertemu, saling berinteraksi dan kemudian mencari titik temu bahwa ini loh masa lalu harus kita ambil sebagai pelajaran. Nah inilah
Saya pikir ini paling utama bagi kita bahwa ini jadikan sebagai pelajaran dan bagian dari sejarah kita. Mau tidak mau kita harus menatap dengan terbuka. Gitu. Terakhir nih mengenai isu ini dan bagaimana ke depan, pesan dan harapan Bang Coki. Ya, harapan saya ini menjadi tonggak awal begitu ya bagi upaya kita menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, membangun rekonsiliasi antara anak bangsa begitu ya, berdamai dengan masa lalu dan menjadikan sebagai pelajaran bagi kita untuk menatap masa depan. Ya. Jangan ini kemudian dijadikan sebagai jebakan atau perangkap yang terus menghantui kita. Dan kita harus salut kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dia berani mengambil keputusan ini. Baik, Bang Coki, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih Mas. Satu pesan dari Bang Coki ya Bang ya, bahwa kita harus berdamai bersama masa lalu karena tidak semua keluarga masa lalu itu juga ikut andil. Betul. Pada prosesnya. Saya Philip, terima kasih dan sampai jumpa.